berdialog dengan diri. Melakukan komunikasi atau berbagi informasi adalah hal alami yang dilakukan oleh manusia. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Kita memiliki panca indera yang berfungsi untuk melihat dan mendengar dunia luar, walaupun dalam kenyataannya hanya sedikit dari kita yang benar-benar mendengarkan. Kita lebih sering menafsirkan apa yang dikatakan orang lain menggunakan pengalaman dan perspektif kita sendiri. Hal ini seringkali menciptakan kesalahpahaman antar individu. Konflik terjadi ketika pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita artikan sebagai sebuah serangan terhadap diri kita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena jubah ego yang kita kenakan. Jubah ini membalut jiwa atau hati kita, sehingga kita mengaitkan apa yang dikatakan orang lain dengan emosi atau perasaan yang terpendam di dalam diri kita. Tidak jarang proses ini kemudian memantik trauma yang ada di diri kita. Ketika kita amati, saat berkomunikasi dengan orang lain, seringkali yang terjadi adalah kita membalas apa yang diucapkan orang lain berdasarkan trauma kita sendiri. Akhirnya, apa yang disampaikan oleh orang lain tidak benar-benar kita dengarkan, melainkan kita tafsirkan menggunakan intelek atau ego kita. Selama jubah ego ini masih kita kenakan, mendengarkan akan menjadi praktik yang cukup sulit. Kita akan sulit menerima perspektif orang lain, sulit menerima perubahan, sulit untuk belajar hal-hal baru, dan pada akhirnya jiwa kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Maka, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah menyadari jubah ego yang kita kenakan. Bagaimana kita menyadari hal tersebut? Praktik dasar yang bisa rekan-rekan lakukan adalah dengan berdialog dengan diri. Berbicara dengan diri sendiri seringkali dianggap sebagai sebuah kegilaan di lingkungan sosial. Namun, kita bisa melakukannya tanpa diketahui oleh orang lain. Hal ini bisa kita latih saat kita sedang sendirian. Saat kita memejamkan mata kita, tenangkanlah pikiran kita. Kemudian, mulailah sapa diri kita sendiri. Tanyakan, bagaimana kabar diri kita? Tanyakan, apa yang sedang kita rasakan? Atau, tanyakan, bagian mana yang sakit pada tubuh kita? Ini adalah beberapa contoh pertanyaan awal untuk berdialog dengan diri. Pemrograman realita palsu membuat kita sibuk melakukan komunikasi dengan dunia luar, sehingga kita melupakan bagaimana cara berdialog dengan diri sendiri. Maka, latihlah diri untuk merasa nyaman dalam kesendirian, karena hanya pada saat kita sendirian, kita bisa berdialog dengan diri kita tanpa kebisingan dari dunia luar. Berdialog dengan diri bisa juga kita lakukan saat sedang melakukan meditasi. Duduk hening sambil mendengarkan alunan musik yang menenangkan dapat membantu kita untuk terkoneksi dengan diri kita yang lebih tinggi atau kesadaran ilahi kita. Pada momen inilah, kita bisa mengajak diri kita sendiri untuk melakukan introspeksi atau kontemplasi. Ketika kita bertanya kepada diri sendiri, kita bisa menelusuri asal-muasal dari emosi yang kita rasakan. Sebagai contoh, ketika kita mengalami adu argumen dengan orang tua kita, kemudian kita menyalahkan orang tua kita yang selalu mengontrol dan mengambil keputusan dalam hidup kita. Saat pikiran kita dalam kondisi meditatif, kita bisa memutar kembali kejadian tersebut. Kita melihatnya dari sudut pandang diri tanpa jubah ego. Kita akan melihat bahwa orang tua kita adalah jiwa lain yang juga sedang belajar di sekolah bumi. Masing-masing dari kita memainkan peran dalam drama kehidupan di sekolah bumi. Interaksi antara kita dengan orang tua kita tidak lebih dari sekedar skenario yang membantu kita untuk menyadari apa yang butuh kita lepaskan dari diri kita. Hal ini seringkali adalah trauma masa lalu yang muncul terus-menerus hingga kita memahami apa makna atau pelajaran yang harus kita selesaikan. Maka, penting bagi kita untuk duduk bersama diri kita sendiri dan mengajaknya untuk berdialog. Ketika kita mulai menelusuri akar dari kejadian yang kita alami, kita akan menemukan bahwa emosi yang kita rasakan berasal dari ego kita sendiri. Ketika kita menyadari hal ini, kejadian serupa tidak akan lagi mengganggu pikiran kita.
maka kita akan lulus dari pelajaran tersebut dan siap untuk melepaskan lapisan-lapisan ego yang lainnya. Praktik berdialog dengan diri penting untuk dilakukan demi penyembuhan jiwa kita. Kita juga bisa menuangkannya dalam catatan harian atau journaling. Dibandingkan menumpahkan isi perasaan kita kepada teman, berdialog dengan diri akan meningkatkan kesadaran kita. Sedangkan bercerita kepada teman hanya akan melepaskan emosi kita untuk sementara waktu. Kejadian yang sama bisa terus berulang. Pola yang lama akan terus mengganggu kedamaian diri kita. Maka, perlu kita sadari bahwa bercerita kepada orang lain sebenarnya hanyalah pencarian kenyamanan yang sifatnya sementara. Kita mencari pembenaran akan perilaku yang kita lakukan kepada orang lain atau di situasi tertentu. Hal ini hanya akan mengubur trauma kita lebih dalam. Padahal, kita seharusnya menyadari dan melepaskan trauma kita. Waktu untuk menyendiri atau kesendirian adalah hal yang sesungguhnya dibutuhkan oleh umat manusia agar bisa menyembuhkan diri mereka sendiri. Hanya saat kita nyaman berada dengan diri kita sendiri, maka peningkatan kesadaran akan terjadi, karena kita menciptakan ruang untuk berdialog dengan diri.